Halo teman-teman semua, tema hari ini berbeda dari sebelumnya. Karena biasanya tuh saya sendiri, tapi hari ini saya datangkan kakak saya karena dia mau berbagi cerita ke teman-teman semua. Ini dia orangnya. Kakak kenapa mau berbagi cerita lewat video saya? Baik, terima kasih kesempatan ini saya Siap. mau berbagi sedikit cerita hidup saya. Pada dasarnya saya mau menceritakan kelakuan saya. Kelakuan apa kakak? Preman atau apa? Kelakuan preman. Ya, kelakuan preman saya. Ya, kelakuan preman saya itu seperti saya itu sering pukul orang, terus malak orang, ya, sering bully orang, ya, sering curi, pokoknya semua jenis kejahatan yang belum disebut satu persatu. Kenapa kakak seperti begitu? Ya, karena itu berawal dari didikan opa saya. Ya, opa saya itu mendidik saya dengan kekerasan. Dan setiap hari-hari saya itu dilalui dengan kekerasan opa saya terhadap diri saya sendiri. Jadi saya dan opa saya itu seperti Bermusuhan dalam rumah? bermusuhan. Ya. Karena waktu itu kan saya masih usianya kecil. Saya usia 4 tahun. Saya sudah dididik dengan kekerasan seperti dipukul, diikat, direndam, dibak. Iya. Jadi saya punya mental takut itu sudah tidak ada lagi. Tidak. Sudah hilang. Jadi rasanya itu mau mati saja. Nah, waktu itu. Ya. Karena didikan itu semakin hari semakin keras. Semakin saya bertumbuh, beranjak dewasa, saya semakin dididik dengan kekerasan, semakin keras didikan. Jadi saya itu pertama itu saya dididik untuk memelihara ternak di Padang waktu itu. Keadaan itu kan keadaan pemeliharaan ternak itu gembala sapi. Gembala sapi. Iya. Gitu. Jadi saya sama opa saya itu sehari-hari itu keluarnya pagi, masuknya sore. Itu setiap hari? Setiap hari rutinitas kita sehari-hari itu seperti itu. Ya. Jadi kalau tidak gembala berarti saya itu disiksa. Disiksa? Diikat. Nah, dipukul terus diikat. Diikat seperti hewan. Ya, kaki diikat, tangan diikat, terus digantung kepalanya dari bawah. Ya, waktu itu. Jadi usia saya dari 4 tahun sampai ke 5, pokoknya beranjak sampai saya usia 25 tahun, saya mulai terbentuk dengan kebencian yang sudah opa saya tanamkan. Akhirnya saya salurkan. Ya, saya salurkan. Saya salurkan ke orang-orang lain, termasuk mama saya salurkan. Ya, jadi semua manusia yang saya temukan itu saya benci. Ya, ya. Jadi tidak ada satupun yang bisa membujuk saya untuk keluar dari rasa benci ini, tidak ada. Ya. Jadi waktu itu opa mendengar saya lagi nakal-nakal, dia itu saya dicari. Di mana saya bermain, opa saya ke sana. Karena waktu itu opa saya masih kuat. Ya, masih kuat. Saya tunggu-tunggu, tapi memang opa saya juga usianya sudah bertambah, tapi dia masih kuat. Kayaknya seorang laki-laki yang kuat, opa saya. Apalagi opa saya itu kan orang tua dulu, jadi fisiknya beda dengan fisik kita sekarang. Ya, fisiknya tinggi. Ya. Jadi usia yang 25 tahun itu kegiatan sehari-hari itu apa? Sebelum usia 25 tahun, dari usia belasan, 11, 12 dan seterusnya, itu aktivitas saya itu memukul orang. Ya. Jadi itu setiap hari yang kakak lakukan? Setiap hari. Ya, setiap hari.
setiap hari itu memukul orang, setiap hari. Bahkan teman saya yang sering main sama saya di kampung saya pukul. Dan saya juga dipukul, saya sudah dikeroyok. Tapi saya anggap itu sudah jadi kebanggaan diri sendiri. Tidak, sudah jadi aktivitas saya sehari-hari. Oh, jadi itu sudah jadi aktivitas ya, bagi saya itu sesuatu yang luar biasa. Ya. Karena muka saya itu benjol semua, babak belur, dikeroyok sama teman-teman. Ya. Apalagi saya sudah terpengaruh dengan dunia alkohol, rokok, semua saya. Ya. Jadi waktu itu saya sudah terpengaruh ke dunia alkohol. Lebih jahat lagi saya. Jadi mengenal alkohol itu langsung kakak lebih jahat lagi. Oh iya, lebih lagi. Kejahatannya. Ya, lebih lagi. Bahkan saya bilang, wah ini yang saya. Ini baru betul. Ya, yang saya cari-cari. Jati diri saya sebenarnya ya, ini. Sebenarnya. Oh, seperti apalagi itu. Saya itu disuruh ke sana, disuruh sama kakak-kakak senior saya, suruh sana sini. Saya ikut karena saya merasa bahwa inilah sesuatu yang buat saya bangga begitu. Luar biasa. Ya. Karena kalau saya tidak melakukan perintah mereka, tidak ada orang yang mau main sama saya lagi. Karena saya itu kejahatannya itu kakak. Ya. Karena saya itu memang pada dasarnya tidak ada orang yang mau main sama saya. Tidak mau bergabung sama kakak. Tidak mau. Karena memang saya sendiri yang menghindar, bukan mereka. Karena saya merasa bahwa mereka itu tidak baik di mata saya. Karena itu rasa benci yang opa saya tanamkan dari karena didikan opa saya, rasa benci itu mulai tumbuh dan dia merambat, menjalar ke orang lain. Saya salurkan ke orang lain. Ya. Jadi karena didikan opa saya itu membuat saya sampai sekarang rasa benci itu masih ada. Dan kenapa sekarang kakak berubah tidak seperti dulu lagi? Ya, itu kenapa? Itu ceritanya dari tahun 2004. 2004 bapak saya dengar saya kan kesana itu sering buat onar, kesana kesini itu sering buat onar. Jadi bapak saya itu udah kesal, dia libatkan polisi. Yaitu polisi itu masih ada hubungan keluarganya dengan bapak saya. Jadi saya dicari, akhirnya saya kabur ke. Waktu itu saya dicari oleh bapak saya. Jadi saya kabur kemana? Saya kabur ke daerah yang jauh, yaitu ke luar kota. Iya. Jadi ketika kakak sampai di sana, apa rutin kerjanya kakak di sana? Ya, kan saya ini kan tidak punya apa-apa. Jadi saya modalnya itu kalau sudah minum disuruh ke sana ke sini, pokoknya ikut saja. Ya. Tidak pernah berpikir yang kedua kali. Ya, tidak ada waktu untuk berpikir lagi. Jadi saya ke sana, akhirnya dengan berjalannya waktu saya di luar kota itu saya mengalami masalah besar. Itu contohnya seperti apa? Saya dikeroyok massa. Oh, dikeroyok massa. Ya, dikeroyok massa. Waktu itu saya dikeroyok massa. Jadi saya dikeroyok massa, tapi puji Tuhan saya selamat waktu itu. Hanya saya kembali ke daerahnya kakak. Ya, saya kembali lagi ke daerah saya. Ya. Dan sekarang saya sudah seperti ini karena ada kuasa Tuhan. Ya, pertamanya saya mulai berhenti alkohol itu semenjak saya kembali dari luar kota. Ya, luar kota. Itu dari sana sudah berhenti? Dari sana belum. Oh, sampai di sini ya, baru berhenti. Sampai di kampung. Alkohol berhenti, rokok juga berhenti, rokok kejahatan juga berhenti. Bukan berhenti tapi berkurang. Berkurang, kejahatannya yang berkurang. Ya, sudah berkurang. Sudah berkurang sebelumnya. Saya sekarang puji Tuhan karena saya juga sekarang sudah belajar berbuat baik. Oh, jadi sekarang sudah belajar berbuat baik. Ya, sudah tahu belajar berbuat baik. Ya.
Jadi apa yang membuat kakak sehingga seperti ini? ya itu saya sendiri tidak tahu. Tapi yang saya tahu ini doa dari ibu saya. Buah dari doa ibu saya mengakibatkan saya bertobat. Ibu sangat penting teman-teman. Ya. Berkat Jadi ibu kita diselamatkan. Jadi saya seperti ini karena ini buah dari doa ibu saya. Ingat ini teman-teman yang mendengar dan menonton video saya. Ingat, jangan lupakan hal ini. Jadi doa ibu itu kekuatannya besar. Karena saya itu sudah sering disumpah dari ibu saya itu sudah sering. Jadi kalau ada orang yang bilang dia disumpah begini-begini nanti dia kemakan cepat. Saya tidak percaya. Saya tidak percaya. Karena saya orang yang sudah mengalami sumpah ibu saya berkali-kali. Bahkan saya pernah mengatakan ibu saya, kenapa kalau kamu sudah tahu saya seperti ini, tapi kamu mau melahirkan saya. Jadi seketika itu ibu saya mendengar itu, dia menangis dia. Karena memang saya sampai itu karena memang itu rasa benci saya terhadap ibu saya sendiri. Saya benci. Memang saya bukan sengaja, tapi memang saya mengeluarkan kalimat itu dari lubuk hati saya. Dan teriakan dari jiwa saya yang kosong, saya sampaikan kalimat itu ke ibu saya. Dan hari itu pun ibu saya menangis. Tapi saya bersyukur, karena ibu saya menangis bukan berarti dia memberi saya tidak suka atau bagaimana. Memberi saya ya, jadi waktu itu ibu saya menangis karena saya mengatakan seperti ini. Kalau ibu sudah tahu saya sudah biadab seperti ini, kenapa ibu melahirkan saya? Dengan kalimat itu membuat hati saya, hati ibu saya itu sedih dan menangis. Akhirnya saya disumpah. Bahkan dia buat pokoknya segala cara sumpah, saya disumpah. Tapi saya merasa bahwa itu sesuatu yang biasa. Jadi seketika kalau saya dengar ada anak-anak lain disumpah dari ibunya, mereka merasa, tapi bagi saya itu saya tidak merasa apa-apa. Tidak merasa takut sama sekali. Tidak merasa takut dengan sumpah apapun. Ya. Karena memang saya dididik dengan kebencian. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan kebencian itu saya menganggap itu semua itu sudah jadi biasa. Pahit dan manis itu saya anggap biasa. Jadi setelah kejadian itu ibu kakak menangis, apakah itu membuat kakak ada perubahan atau tidak? Tidak ada. Karena waktu itu saya tuangkan semua kebencian saya di depan ibu saya waktu itu. Ya, saat saya melihat ibu saya menangis, saat itulah saya mulai rasa tersentuh. Hati kecil saya mulai terasa diketuk oleh kasih sayang ibu saya. Karena dengan air matanya saya merasa bahwa kasih sayangnya itu tulus terhadap saya. Walaupun selama ini saya tidak pernah selalu bersama dengan dia. Ya, dari situ. Jadi dan saya berpikir bahwa saya seperti ini itu buah dari doa ibu saya. Jadi, yang membuat kakak berubah total dalam kejahatan sebelumnya. Iya, secara melihat ibu kakak menangis itu semuanya atau bagaimana? Iya, dari kejadian waktu saya dengan ibu saya sampai saya disumpah-sumpah terus saya mengatakan ibu saya seperti itu, dari saat itu saya mulai berubah. Ya. Kalau saya boleh tahu berubah itu dengan cara apa yang kakak alami? Saya sendiri juga tidak tahu perubahan yang terjadi dalam diri saya. Sampai sekarang pun saya tidak tahu. Saya sendiri. Tapi yang saya tahu doa ibu saya. Buah dari doa ibu saya. Pertobatan saya. Alkohol saya berhenti. Rokok juga saya berhenti. Itu buah dari doa ibu saya. Jadi saya berpesan teman-teman semua yang mendengar dan menonton video ini, doa ibu itu besar sekali kekuatan. Amin. Amin ya teman-teman, amin. Terima kasih teman-teman. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman.
Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video cerita hidup saya yang singkat ini. Semoga termotivasi dan menjadi satu perubahan dalam hidup teman-teman semua. Amin. Terima kasih.